Halo Sobat Intres 127, jumpa lagi dengan saya Rifa Setiara. Dan pada pagi hari ini kita sudah kehadiran narasumber, yaitu Bapak Muhammad Homnur Susanto selaku Kepala KPPN Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Pak Homnur? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Com, kita di sini mau diskusi atau kita bincang-bincang ya, bincang-bincang santai terkait dengan integritas di Kementerian Keuangan. Ya, Pak Com, jadi Kementerian Keuangan kan sudah menetapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan ya, yang dimana nilai-nilai Kementerian Keuangan itu ada 5. Yang pertama itu terkait dengan integritas, kemudian profesionalisme, kemudian sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Dan ini juga seiring sejalan dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Kemenpan RB yang harus diikuti oleh seluruh ASN di negara kita, Republik Indonesia. Pak Com, jadi untuk nilai-nilai Kementerian Keuangan ini kan wajib bagi seluruh ASN di Kementerian Keuangan menerapkan nilai-nilai ini di dalam kesehariannya bekerja di kantor. Dan wajib pula untuk para pimpinan unit itu untuk menjadi role model untuk penegakan integritas ini, penegakan nilai-nilai Kementerian Keuangan ini. Terkait dengan ini Pak Com, dengan penempatan integritas di mata Kementerian Keuangan, menurut pandangan Kementerian Keuangan, integritas ditempatkan di posisi pertama dari nilai-nilai yang lain. Mungkin Pak Com bisa memberikan gambaran apa sih filosofinya atau apa latar belakangnya integritas itu ditempatkan pada posisi pertama dari nilai-nilai Kementerian Keuangan yang ada. Mungkin ini juga bisa menjadi wawasan kita terkait dengan seberapa besar komitmen dari Kementerian Keuangan untuk menegakkan integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Mungkin kita bisa mendengarkan pandangan atau pendapat atau wawasan dari Pak Com selaku pimpinan unit, salah satu pimpinan unit di Kementerian Keuangan. Silakan Pak Com. Oke. Terima kasih Pak Rifa. Sebelumnya saya juga terima kasih. Selamat berjumpa Sobat Intres 127. Pak Rifa sudah dengan luar biasa mengundang saya ke acara podcast ini, dan semoga acara podcast ini bisa memberikan edukasi kita, khususnya edukasi terkait dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, Pak Rifa ya. Jadi Pak Rifa menanyakan apa itu integritas. Kalau menurut saya integritas ini adalah nilai karakter dasar seorang manusia. Khususnya kalau di sini kita bicara manusianya adalah pegawai Kementerian Keuangan, dan khususnya lagi adalah KPPN Tangerang. Jadi sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, kalau integritasnya rendah, maka nilai yang dimiliki oleh orang itu ya nggak ada apa-apanya. Tapi sebaliknya ketika seseorang memiliki nilai integritas yang tinggi, maka nilainya pasti lebih baik daripada orang yang tidak memiliki nilai integritas. Mungkin itu Pak Rifa secara simpel gitu ya. Itu makanya Kementerian Keuangan menempatkan integritas sebagai nilai yang paling utama ya Pak, daripada nilai-nilai yang lain ya. Karena dia merupakan karakter dasar ya. Nah, Pak Com, kita sering mendengar bahwa integritas ini merupakan hal yang fundamental ya, terkait dengan pencegahan korupsi ini Pak Com. Yang saya
agak masih bingung itu menghubungkan ya antara integritas sama pencegahan korupsi. Ini apa sih sebenarnya hubungannya? Apakah memang benar bahwa integritas itu merupakan hal fundamental yang dapat menjadi faktor pencegah korupsi? Nah, mungkin Pak Com bisa memberikan sedikit wawasan kepada sobat interest di sini. Terkait apa hubungannya antara integritas sama pencegahan korupsi gitu. Ya, silakan Pak Tom. Jadi begini Pak Rifan, ya. Integritas itu kalau kita lihat di literatur kalau sederhananya adalah seseorang yang memiliki kejujuran, ketulusan, kemudian nilai baikan yang dimiliki. Sehingga apabila seseorang sudah jujur, kemudian dalam memberikan pengabdiannya tulus, ini pasti orang ini akan menghindar dari kegiatan-kegiatan yang bersifat koruptif dan akan menolak pemberian-pemberian yang sifatnya gratifikasi. Karena kejujuran dan keikhlasan sebenarnya adalah nilai dasar dari integritas itu. Jadi bagaimana integritas dapat mendorong anti korupsi, yaitu tadi ketika kita sudah jujur, sudah ikhlas, pasti tidak akan mendekati tindakan-tindakan koruptif dan mau menerima pemberian yang sifatnya gratifikasi. Oke, jadi memang integritas itu artinya karena dia merupakan karakter dasar yang memang indikatornya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Com itu jujur, tulus, mungkin amanah gitu ya, amanah. Jadi kalau misalkan ketiga indikator itu saja yang dikuasai atau yang dimiliki oleh seseorang, maka sudah pasti dia akan berintegritas dan sudah pasti dia tidak akan melakukan perbuatan korupsi. Makanya itu dikatakan bahwa integritas merupakan hal yang fundamental untuk pencegahan korupsi. Karena tidak akan mungkin dia melakukan korupsi kalau dia jujur. Kalau dia melakukan korupsi berarti dia tidak jujur. Gitu. Baik. Terus Pak Com, kira-kira untuk pencegahan korupsi dan penegakan integritas ini di unit Pak Com selaku pimpinan unit di KPPN Tangerang, apa sih yang sudah dilakukan oleh KPPN Tangerang di dalam rangka penegakan integritas ini? Mungkin bisa kita diberikan gambaran terkait dengan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan Pak Com selaku pimpinan unit di KPPN Tangerang. Jadi Pak Rifa, dalam mencegah korupsi dan mencegah gratifikasi dan mungkin mencegah pelanggaran kode etik di Kementerian Keuangan kan dikenal 3 lines of defense, di mana first line defense-nya ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajer dan seluruh anggota dari unit organisasi itu untuk menjaga dari menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat korupsi, menerima pemberian-pemberian yang bersifat gratifikasi dan juga mencegah pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, pimpinan dari Kementerian Keuangan, baik Menteri Keuangan, Pak Dirjen Perbendaraan maupun Kanwil Dirjen Perbendaraan Provinsi Banten sudah memberikan arahan-arahan kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk meningkatkan dan juga menjaga agar integritas di pegawai Kementerian Keuangan khususnya KPPN Tangerang dapat terjaga. Ada beberapa tindakan-tindakan yang sudah kita kerjakan dan akan selalu kita kerjakan untuk menjaga integritas di pegawai KPPN Tangerang, yaitu antara lain adalah kita akan terus berusaha secara masif, secara terus-menerus
untuk menjaga dan meningkatkan integritas di pegawai Kementerian Keuangan khususnya KPPN Tangerang dengan menanamkan pertama adalah budaya anti korupsi, kemudian anti gratifikasi secara kontinu, secara berkelanjutan. Kemudian juga kita mencoba melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan di berbagai kegiatan dan di berbagai kesempatan, baik ketika mengadakan pertemuan secara offline dengan pegawai, dengan mitra kerja ataupun secara offline, maupun kita berusaha memanfaatkan media massa yang kita miliki untuk meningkatkan integritas kita, Pak Rifa. Kemudian juga karena pegawai ini memiliki keluarga, tentunya kita juga mengharapkan agar keluarga, istri, anak-anak bisa mendukung agar pegawai Kementerian KPPN Tangerang ini bisa tetap menjaga integritasnya. Demikian juga lingkungan, ini kita juga harapkan bisa menjaga kita sebagai salah satu anggota bagian dari anggota masyarakat. Kemudian juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di kantor, kita juga berusaha menjaga keterbukaan. Kita menyampaikan alokasi dana kita, untuk apa, terus outputnya apa, sehingga para pegawai di Kabupaten Tangerang tahu, alokasi dana sekian untuk kegiatan apa saja dan hasilnya kelihatan. Ini salah satu upaya kami untuk tetap menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran. Kemudian juga kita sebagai pimpinan, salah satunya saya sebagai pimpinan, dan kami harapkan juga para pejabat pengawas, karena para pejabat pengawas ini juga pimpinan, gitu, untuk menjadi role model, role model dalam menjaga sikap anti korupsi dan anti gratifikasi. Kemudian juga kita juga menguatkan, melakukan kegiatan-kegiatan penguatan hukum dan pengawasan terhadap sistem yang kita miliki. Kemudian juga membangun kesadaran pegawai terhadap kita sebagai bagian dari masyarakat, supaya kita bisa menciptakan masyarakat yang anti korupsi dan anti gratifikasi. Mungkin itu Pak Rifa ya. Jadi memang yang dilakukan sudah masif ya Pak ya. Iya, betul. Jadi sampai ke keluarga pun kita lakukan pembinaan gitu ya. Artinya kita peduli sampai ke lingkungan keluarga dari pegawai, bahkan sampai ke masyarakat. Tapi begini Pak Chong, kita memang sudah melakukan langkah-langkah yang masif ya, seperti yang tadi Pak Chong sampaikan. Tapi kan ini tidak menutup kemungkinan tetap terjadi. Jadi kalau misalkan manusia itu yang memang mudah tergoda dengan adanya pemberian gratifikasi, mungkin saja bisa terjadi gitu ya. Jadi masih ada manusia yang memang melakukan kesalahan gitu ya, menerima gratifikasi dan lain-lain. Nah, untuk ini boleh kita bilang oknum lah ya, Pak Chong ya. Jadi untuk oknum yang seperti ini yang menerima gratifikasi atau korupsi gitu ya, kira-kira kalau misalkan terjadi di KPPN Tangerang, apa yang Pak Chong lakukan terhadap oknum tersebut? Jadi kan seperti saya sampaikan tadi bahwa kita ini adalah first line of defense ya. Jadi tugas utama dari manajer, yaitu pejabat administrator, kepala kantor, dan pejabat pengawas adalah melakukan pembinaan kepada pegawai. Jadi kita berusaha melakukan pembinaan pada pegawai. Apabila ada oknum yang menyimpang kode etik lah, harus dilakukan pembinaan. Tegas dilakukan. Nanti kita sesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Apakah
kecil, besar maupun sedang maupun besar, kita sesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Sudah ada aturannya ya, Sudah Pak, ada aturannya, dan kita harus tegas ya, bahwa semua oknum yang melanggar kode etik, kemudian melakukan tindakan korupsi dan menerima gratifikasi, harus kita kenakan sanksi. ya. Besarnya sanksi, kemudian juga hukuman yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Apabila efeknya besar, ya akan dilakukan sanksi yang lebih tegas lagi. Kemudian juga sanksi yang tegas ini akan selalu dilakukan secara adil. Jadi kita tidak boleh memberikan sanksi atau hukuman karena subjektif, tapi kita harus objektif melihat kesalahan dari teman-teman kita yang kemungkinan, yang ini tidak kita harapkan, kemungkinan melanggar kode etik, kemudian melakukan korupsi maupun menerima gratifikasi. Ya, ya, itu apa yang kita lakukan, artinya tetap memberikan rasa keadilan ya Pak ya. Walaupun secara tegas kita tidak mentolerir ketika terjadi gratifikasi atau korupsi, gitu ya. Pak Com, ini kita mungkin di layar ini sobat-sobat interest ini menanti gitu ya. Kira-kira apa yang mungkin apakah ada pesan-pesan dari Pak Com selaku Kepala KPPN terkait dengan, karena tadi kan Pak Com sampaikan bahwa memang untuk pencegahan korupsi, anti gratifikasi, penegakan integritas ini masif dilakukan ke keluarga, ke masyarakat. Nah, kira-kira nih Pak Com mungkin punya pesan gitu ya, pesan-pesan kepada seluruh stakeholder kita, kepada masyarakat, kepada keluarga, pada sobat interest yang sedang menonton podcast kita kali ini, mungkin bisa disampaikan Pak Com, apa pesan-pesannya terkait dengan penegakan integritas. Sobat interest 127 yang saya banggakan dan saya hormati, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, dilakukan perorangan atau sebagian kelompok, tapi pemberantasan korupsi dan anti gratifikasi harus dilakukan secara masif, secara bersama, dan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Kami di KPPN Tangerang menginginkan kerjasama kita semua, baik dari stakeholder maupun dari masyarakat, untuk mengawal upaya-upaya pemberantasan korupsi dan anti gratifikasi yang kami lakukan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pegawai di KPPN Tangerang, kemudian seluruh stakeholder yang kami layani, serta masyarakat, untuk kita bersinergi berantas korupsi demi Tangerang Raya maju. Itu Pak Rifa yang dapat saya berikan pesan-pesan pada teman-teman. Ya, Sobat Interest, jadi itu yang disampaikan oleh Pak Com selaku Kepala KPPN Tangerang terkait dengan pesan-pesan integritas yang memang harus secara masif kita lakukan bersama-sama. Kita bersinergi untuk melakukan pencegahan terhadap gratifikasi atau korupsi. Sobat Interest, KPPN Tangerang juga sudah menyediakan link pengaduan atau saluran pengaduan bagi seluruh masyarakat, seluruh stakeholder ketika ditemui atau didapati ada terjadi pelanggaran terhadap anti gratifikasi atau korupsi ataupun terkait dengan kode etik. Berikut ini adalah saluran pengaduan yang telah disediakan oleh KPPN Tangerang. Sobat Interest bisa memanfaatkan saluran pengaduan ini untuk menyampaikan aduan terkait dengan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran terhadap
anti gratifikasi atau anti korupsi. Silakan bisa disampaikan melalui saluran pengaduan yang telah disediakan. Baik, Sobat Interest, sebelum kita tutup, saya akan coba menyimpulkan, melakukan resume terhadap apa yang sudah kita perbincangkan ya Pak Com ya dari awal podcast kali ini. Intinya Kementerian Keuangan, Sobat Interest, Kementerian Keuangan sudah memiliki 5 nilai ya, 5 nilai: integritas, profesional, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, di mana Kementerian Keuangan menempatkan integritas sebagai nilai utama atau nilai dasar gitu ya untuk nilai-nilai yang lain. Ini membuktikan bahwa Kementerian Keuangan berkomitmen terhadap penegakan integritas, pencegahan korupsi maupun pencegahan gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Com selaku Kepala KPPN Tangerang, selaku pimpinan unit di KPPN Tangerang, bahwa pencegahan korupsi, penegakan integritas, dan pencegahan gratifikasi ini harus dilakukan secara masif, dan di sini diharapkan ada sinergi antara KPPN Tangerang, kemudian stakeholder maupun masyarakat umum untuk bersama-sama kita melakukan upaya pencegahan korupsi maupun pencegahan gratifikasi dengan melakukan penegakan integritas secara masif dan bersama-sama. Sesuai dengan jargonnya, untuk pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi maupun pencegahan gratifikasi, Kementerian Keuangan sudah memiliki jargon tolak dan lapor gratifikasi. Jadi tidak hanya menolak, ketika ada penolakan itu juga harus dilaporkan. Jadi lebih masif lagi sekarang untuk upaya pencegahan korupsi untuk tolak dan lapor. Ada quotes yang mungkin bisa saya bacakan dari Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 3 Desember tahun 2019. Integritas adalah sesuatu yang Anda yakini tidak dapat diperjualbelikan karena ia identik dengan kehormatan dan harga diri. Pegawai yang tidak berintegritas sama artinya dengan menjual kehormatan dan harga dirinya. Itu quote dari Bu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Demikian kita bersinergi untuk memberantas korupsi, mencegah korupsi, dan menegakkan integritas. Salam integritas, salam anti korupsi, dan salam anti gratifikasi. Demikian dari KPPN Tangerang. Terima kasih Pak Komnur. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.